Ada masyarakat, salah satu masyarakat namanya Maraden Kanang itu 1 hektar tanahnya itu dihargai dengan 600.000 lebih. Untuk negara kita ini Pak bukan di negara kerajaan. Kalau negara kerajaan mungkin Raja Buta di sini mau dipakai itu tanahnya. Fakta lain bercerita bahwa banyak permasalahan soal terutama pengadaan tanah untuk pembangunan, terutama yang melibatkan tanah-tanah besar. Selamat datang di studio Harian Fajar. Kita kembali di momen meja redaksi. Tema kali ini mengikis hambatan di mega proyek Sulawesi Selatan. Kita kehadiran 3 pemateri yang luar biasa hari ini. Ada dari BPN Sulawesi Selatan, Bapak Amir SST MH. Bagaimana kabar Pak Amir? Alhamdulillah bajik-bajik. Baik-baik. Keren. Beliau ini adalah Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Sulsel. Ada juga dari praktisi hukum, pakar hukum. Siap. Dari UNM, Bapak Dr. Herman SH MH. Lalu ada satu supaya lebih menarik diskusi kita, meja redaksi, kita hadirkan perwakilan warga dan dia juga penggiat agraria. Ibu Ayu Wahyuni, mana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. ya. Jadi pada momen kali ini kita akan membahas bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mega proyek di Sulawesi Selatan. Kita tahu bahwa Sulawesi Selatan ini banyak sekali proyek-proyek strategis, mulai dari infrastruktur itu kereta api, baik jalan, juga bendungan. Bendungan ini yang lagi progres ada Pamukulu dan Jenelata. Nah itu akan selalu bersentuhan dengan tupoksinya pasti BPN dan segala macam, karena dia akan bersentuhan dengan persoalan lahan. Dia kan butuh lahan, jadi infrastruktur ini pasti membutuhkan lahan. Nah coba kita akan mengulas lebih awal seperti apa sebenarnya peran BPN dalam proyek-proyek strategis ini, dalam hambatan-hambatan yang kemudian dihadapi. Pak Amir mungkin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore ya. Sore ya. Yang kami hormati pimpinan redaksi Fajar ya. Redaksi Fajar. Kemudian yang kami hormati Pak Dr. Herman. Alhamdulillah kalau berdekatan dengan Pak Dokter ini supaya dokternya juga bisa pindah. Kemudian Ibu Ayu ya dari penggiat agraria. Perkenalkan nama kami Pak Amir Daeng Matako kalau Sulawesi Selatan. Ya, saya diberi amanah selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan terhitung sejak Oktober 2022. Oh, baru. Jadi baru kurang lebih 5 bulan kembali ke Sulsel. Nah, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kakanwil. Sekiranya beliau yang rencana hadir, tapi karena ada rapat dengan Dirjen terkait juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi beliau menyampaikan salam buat tim redaksi Fajar dan Pak Dokter dan Ibu Ayu ya. Salam. Nah kalau melihat dari laporan yang masuk, kalau kita bicara secara makro semua pengadaan tanah yang terkait di Sulawesi Selatan, ini memang ada beberapa yang urgen, yaitu misalnya pembangunan jalur kereta Makassar Parepare yang ada di Pangkep, di Maros, di Baru, kemudian yang ada di Makassar sendiri. Kemudian dari rekapan pembangunan bendungan irigasi, ada bendungan Pasar Loreng, bendungan irigasi Gilireng, kemudian bendungan Pamukulu, bendungan Baliase di Luwu Utara,
Kemudian bendungan Karoloe di Goa juga itu. Kalau jalan ada juga akses jalan Newport, ada bendungan Bandara Buah Toraja Utara. Kemudian ada juga kalau bandara bendungan Bandara Buah. Kemudian ada juga jembatan Malango, ada juga bypass Mak Minasata. Jadi memang ini lumayan komplit karena Sulawesi Selatan ini khususnya Makassar dan sekitarnya adalah barometer Indonesia Timur. Jadi pengadaan tanah juga lumayan cukup masif kan. Karena kita boleh dibilang ya kalau daerah timur kita tuh sen DKI-nya tuh. Nah, gitu. Nah, mungkin itu yang untuk data yang saat ini yang pengadaan tanah yang berjalan di Sulawesi Selatan. Nah, kalau mengenai hambatan itu ada beberapa yang kita rekap yang masuk di kami itu misalnya sengketa waris. Seperti kayak di Wajo kemarin ada salah satu ahli waris petinggi waktu didata satu anaknya masuk. Belakangan setelah diumumkan selesai lagi pengumuman baru ternyata ini kita ahli warisnya awalnya mereka sepakat satu orang yang masuk, belakangan mereka komplain mungkin bagi-baginya tidak pas. Jadi akhirnya tertahangi lagi. Nah, ini yang membuat biasa sisi-sisi ini yang membuat masih ada yang belum dibayar atau masih ada yang tertunda dan segala macam. Nah, kesepakatan ahli waris ya namanya hidup Pak. Biasa awalnya masalah sedikit, awalnya sepakat, belakang nggak sepakat. Begitu. Nah, kemudian kalau permasalahan lain biasa ada juga masyarakat yang menolak nilai ganti rugi atau bentuknya banyak juga. Maksudnya seperti yang di Pangkep nih sudah dikonsinyasi tapi harganya dia tidak setuju dengan harga appraisal. Padahal kewenangan untuk menentukan harga bukan di BPN, di appraisal, bukan di tim pengadaan tanah gitu kan. Nah, itu sampai sudah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Bahkan beliau sudah berkali-kali bawa WA, tapi barang itu udah dititip dikonsinyasi. Nah, jadi tidak ada lagi kewenangan kita untuk balik lagi karena ini barang sudah jalan dan keputusan mengenai harganya itu ditentukan oleh tim penilai, tim appraisal, tim yang di luar daripada tim pengadaan tanah sendiri. Nah, itu. Kemudian ada juga objek menjadi jaminan di bank. Giliran kena ternyata objeknya ada di bank, ya. Kemudian ada juga pihak yang punya tidak tahu di mana, tidak tahu di mana orangnya itu keberadaannya. Nah, itu beberapa permasalahan administrasi yang ada di pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, jadi kalau terkait dengan sinkronisasi program dengan antar kementerian atau instansi yang butuh tanah ya seperti tadi. Dokumen-dokumen yang ada belum lengkap, sudah mendesak untuk diminta penetapan lokasi, diminta untuk pelaksanaan pengadaan tanahnya. Nah, tapi kami dengan arahan Pak Kakandul dan sejak saya masuk langsung membuat ini. Kita ada grup kolaborasi pengadaan tanah sesulsel. Nah, ini grup WA terdiri dari kawan-kawan di Dinas Perkintan, kemudian ini grupnya kolaborasi pengadaan tanah Sulsel. Nah, di sini kami buat pada saat kami rapat dengan Dinas Perkintan, Pak, kita buat grup aja dong supaya sinerginya itu bisa cepat. Kedua, biasa kita mau rapat minggu depan ditanya memang supaya apa? Tidak ada juga kegiatan bikin partner tadi. Bro, kita mau rapat Selasa depan ya. Nah, tolong dialokasikan waktu. Nah, jadi supaya misalnya mau mereka rapat di Jakarta, ada memang info masuk di beliau, mau rapat terkait misalnya kayak yang lagi 2 kali makin rapat ini Bandara Bulukumba. Bandara wisata di Bulukumba itu mau dibangun juga, Pak.
Udah 2 kali untuk mengakselerasi turis-turis yang datang di Bira lah, Bira, ya. khususnya itu ada. Nah, jadi kita berharap dengan kolaborasi pengadaan tanah sesulsel, kami baik di Kanwil maupun di kantor pertanahan itu formalnya jalan, surat jalan, tapi info-info untuk itu dan mau rapat, info-info yang lain tetap juga bisa lebih cepat. Begitu, Pak. Nah, itu salah satu terobosan yang kami lakukan, dan saya rasa kawan-kawan lain bukan lagi hal yang luar biasa ya, namanya grup kan. Ada grup SD, alumni SMP. Gitu kan? Iya, sudah Pak. Sampai saya punya HP itu, wah ini saya cek-cek sering hang ini 40 ini saya punya grup. Nah, itu salah satu yang kami lakukan. Terus kedua, kami juga tidak segan-segan, saya memang dimanapun bertugas sejak Gorontalo, Kalbar, saya yang silaturahim, Pak. Minggu lalu saya silaturahim ke kepala BPKH. Jangan sampai objek pengadaan tanah itu masuk kawasan, bermasalah kisah. Ya. Kepala BPKH kan Ibu Yuna baru pindahan dari Lampung. Udah sering berinteraksi sama beliau di Jakarta rapat. Pas beliau masuk sini ya udah kenal memang itu. Kebetulan juga beliau orang Sulsel kan. Masuk kawasan hutan gitu ya. Ya, maksudnya koordinasi. Ya. Koordinasi kan pengadaan tanah juga kan harus ada surat keterangan CC, clear and clean dari BPKH. Nah, karena kalau dia masuk kawasan hutan harus ada pengeluaran, mekanisme pengeluarannya dulu dari dinasnya BPKH. Iya, begitu. Nah, mungkin juga ada juga biasa terjadi perubahan fisik dalam pengadaan tanah di perubahan DPPT, karena namanya dokumen perencanaan itu dibuat awal. Kadang biasa luasnya seperti rencana bandara wisata Bulukumba. Awalnya sekian luasnya, setelah dalam perencanaan perjalanan ada perubahan. Nah, itu semua yang perlu kita sinkronisasi. Begitu. Kalau itu berapa banyak tanah yang pengadaan lahan yang kemudian ada? Kalau untuk semua proyek strategis banyak ya? Sampai kalau yang masuk laporannya sampai saat ini kita bisa juga sampaikan secara data bahwa pengadaan tanah di Sulawesi Selatan itu kalau terkait jalur kereta ya, kereta. Jalur kereta Makassar Pare yang ada di Pangkep itu target luasnya 203,8 hektar. Realisasinya sudah 100%. Jumlah bidangnya 2.196 bidang. Itu kereta yang ada di Pangkep. Kemudian ada namanya seeding track, ada stasiun itu kita lihat sebelah kanan kalau kita ke Pangkep. Nah, itu dia 59,87 hektar. Dia jumlah bidangnya 671 bidang. Sudah tercapai juga 100%. Ada juga jalur kereta di Maros 97,5 hektar. Dia realisasinya 93 hektar, kurang lebih 99%. Dia 846 bidang. Nah, kalau siding track dan stasiun di Bali Asak Maros juga ada 79,5 hektar. Dia 284 bidang. Ada juga stasiun dan gudang di Baru 100% juga. Ada jalur yang belum dikerjain ini jalur kereta Makassar Pare yang segmen E. Nah, makanya tahun ini kami akan rapat dengan Balai Kereta supaya ini bisa kita lihat di anggaran, kan yang instansi yang memerlukan tanah ini kan kawan-kawan ini. Iya. Ya. Balai. Jadi pada prinsipnya instansi yang butuh tanah dengan yang punya tanah. BPN ini adalah instansi yang menjembatani perolehan tanah ini. Peralihan. Oke. Nah, di dalamnya ada appraisal, ada kita, ada tim, begitu. Oh ya. Sekitar gambaran umum tadi ya. Ya. Dari Pak Amir, lanjut mungkin kita lebih ke Bu Ayu ya. Bu Ayu ini banyak bersentuhan di bawah, juga pasti merasakan juga bagaimana rumitnya bisa memberikan pemaparan bagi kita. Sebenarnya apa yang dihadapi gitu yang di bawah, mulai dari persoalan sosialnya, persoalan rumitnya pasti kan kalau bersentuhan dengan tanah pasti juga ada. Iya silakan. Banyak hal yang dihadapi gitu, ataukah ada kita langsung tanya ke Bu Ayu, bagaimana di proyek-proyek strategis itu?
misalnya dari bendungan, kereta api dan seperti apa? Ini akses informasi Pak, yang masyarakat rasakan itu di bawah. Betul. Itu minim Pak. Oh, Iya, mengakses informasi itu berapa biaya, berapa pelepasannya, surat-suratnya bagaimana, itu yang setengah mati untuk masyarakat di bawah. Adapun masyarakat yang di bendungan itu sampai miris saya dengarnya Pak, karena ada masyarakat, salah satu masyarakat namanya Maraden Kanang itu 1 hektar tanahnya itu dihargai dengan 600.000 lebih. Akses informasi. Akses Itu informasi. case-nya di mana? Itu dari pemerintah setempat Pak, itu tidak ada. Deng Kanangnya itu maksudnya. Itu di Komara Pak, Bendungan. Pengadaan tanah? Iya, pengadaan tanah di Bendungan Takalar Pak, di Yang masuk Pamukulo, Takalar. iya. 600.000 600.000 per hektar. 1 hektar Pak. Itu masuk hitungan. lumayan mahal sih kalau begitu. Iya. Enggak, 1 hektarnya 1 600.000. hektar 600.000. Lumayan mahal kalau begitu. Di Oh, mana? murah ya? Iya, bukan 1 meter. Bukan 1 meter Pak. Ini Per di hektar. desa. Canda, Pak. Satu- Iya. Tadi saya pikirnya juga 1 meter 1 itu meter. 600.000. Ternyata 1 Ternyata 1 hektar. 1 hektar. Itu biaya kayaknya hanya untuk biaya fotokopi. Ya, itu Akses seperti apa lagi Boy informasi. yang di bawah? Terus Yang- itu masyarakat yang datang untuk dipanggil untuk musyawarah Pak, Oke. itu tidak ada musyawarah sama sekali. Tidak ada pembicaraan atau mengedukasi masyarakat bahwa seperti ini, apa yang diperlukan, berkas-berkas apa yang dibawa. Itu tidak ada Pak. Malah datang hanya mengisi daftar undangan, daftar tamu, menyerahkan KTP, diberi amplop, sudah ada nominal tanah, nominal harga tanah di situ, dan mereka tidak bisa mengklarifikasi kemana ini, berapa ini, ke siapa. Tidak ada Pak. Makanya saya ke sana itu banyak masyarakat yang minta untuk dibantu bagaimana cara mengakses informasi Pak, masalah harga, masalah di samping juga itu ada yang 150 kakak yang tidak terbayarkan, alasannya itu masuk kawasan lindung, padahal mereka itu di tengah-tengah bendungan Pak, ada lokusnya itu ada di tengah-tengah bendungan. Ini di anu juga. Di Pamukulo Pak. Pamukulo Takalar kan? Iya, Karena Takalar. kan ada juga goa Pamukulo. Tepatnya di desa Komara Pak. Jadi yang sekitarnya sudah, Di sekitarnya sudah dibebaskan Pak, sudah terbayarkan. yang di tengah. Yang karena di tengah hutan itu lindung. yang keterangannya masuk hutan lindung. Ya. Oh ya. Ya kita ke Pak Herman. Ya. Nah, melihat fenomena yang ada di bawah, kemudian strategi BPN, lalu misalnya di contoh kasus tadi ya, itu 1 hektar nggak ber- Mahal. Kalau menurut saya sangat mahal. 1 hektar Menurut saya, maksud saya. tanda kutip gitu ya. Lalu kemudian mungkin pada persoalan tadi sudah dibebaskan yang lain itu dianggap bahkan di Teng aja dianggap sebagai kawasan hutan. Nah kalau dianggap kawasan hutan kan itu seperti apa? Jadi mungkin seperti apa kita melihat persoalan-persoalan yang ada di bawah? Ini misalnya daripada persoalan tadi ada kepemilikan tanah yang jelas, pada persoalan ganti ruginya tidak sesuai, itu kita melihat secara hukum gimana Pak? Ya, makasih Mas Pak Ilham Iya, ya. nggak apa-apa, Nggak nggak usah saja. dipanggil Pak Daeng Ilham ya. Denggelam juga. Izin Pak Amir. Oke, siap. Saya sih melihatnya bahwa ini kan terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan. Ya, Nah, tentu kalau terkait dengan soal pengadaan tanah pembangunan berarti itu terkait di satu sisi dengan hak dari pemilik lahan tersebut. ya, Jadi sebenarnya ada 2 kepentingan kalau saya. Satu, kepentingan masyarakat dengan haknya atas tanah tersebut. Nah, kalau kita bicara hak kan sebenarnya perlindungan secara konstitusional itu bagian dari hak asasi manusia. Satu. Yang kedua, kepentingan pemerintah dalam kerangka pembangunan. Ya, itu 2 hal sebenarnya. Yang menarik sebenarnya dikatakan oleh Pak Amir tadi bahwa ya BPN selalu mengkomunikasikan. Bahkan kalau bisa ada acara-acara yang diadakan oleh teman-teman misalnya di Fajar dalam tiap bulan untuk
komunikasi dengan masyarakat, dengan stakeholder yang lain, termasuk dengan pemerintah sesungguhnya. Nah, tapi sesungguhnya dari apa yang dikatakan oleh Bu Ayu, sepertinya ada something di situ antara apa yang dikatakan oleh Pak Amir di satu sisi dengan Teguh Dertro, sebenarnya keinginan baik dari BPN melalui Pak Amir untuk mengkomunikasikan, karena persoalan terbesar di Indonesia adalah soal konflik agraria. Oh ya. Itu perlu kita catat. Nah, sampai Pak Kepala ATR BPN membentuk Satgas Mafia Tanah, itu berarti ada yang luar biasa di dalam hal ini. Apalagi kalau bicara proyek strategi nasional. Makanya tadi misalnya, karena sebenarnya pengadaan tanah untuk pembangunan itu memang suka tidak suka. Karena kalau kita bicara historisnya ini agraria, khususnya tanah, yang awalnya diatur dalam Agraris Wet 1878, memang negara itu adalah ehendom reh istilahnya. Apa itu? Negara memang pemilik mutlak. Tapi setelah berlakunya UU PA 5 1960, maka tanah itu menjadi fungsi sosial. Sehingga tidak ada alasan misalnya Bu Ayu mengatakan, oh ini hak saya, tidak bisa saya lepas. Karena semua tanah-tanah di Indonesia itu memiliki fungsi sosial. Kalau negara butuhkan untuk pembangunan, maka kita warga negara wajib menyatakan karena itu demi fungsi sosial, itu harus dilepaskan. Tetapi dengan catatan itu tadi, bahwa di satu sisi tanah ini adalah haknya Bu Ayu dan tidak bisa begitu saja negara sini sambil. Karena kalau menyimak tadi yang dikatakan Pak Amir, pelepasan tanah itu kan sebenarnya dua pihak antara pemilik tanah dengan pemerintah dalam hal ini. BPN salah satu sisinya itu adalah soal status tanah ketika ada peralihan di situ. Apalagi kalau menyangkut proyek nasional. Sehingga kemudian ada dua hal sebenarnya stressingnya yang seperti itu, terlepas dari apa yang dikatakan Bu Ayu tadi. Yang pertama adalah peralihan tanah tersebut atas nama pembangunan itu harus oleh pemerintah wajib menggunakan harga pasar yang pertama. Kalaupun tidak, boleh menggunakan NJOP, nilai jual objek pajak. Kalaupun tidak, itu tergantung kesepakatan para pihak. Nah, sebenarnya secara hukum sebenarnya tersedia semua instrumen peralihan tersebut. Tetapi kemudian ya saya kira banyak sekali muncul permasalahan seperti yang dikatakan Bu Ayu. Nah, kalau bahasanya Pak Ilham ini kan masalah dari bawah. Iya. Nah, saya kira bukan masalah dari bawah, tetapi masalah yang ada pengadministrasian di dalam pemerintah. Kenapa? Saya mau bicara pertama begini. Tidak ada kegiatan pemerintah satupun tanpa didahului oleh perencanaan. Ini jangan-jangan perencanaannya yang tidak matang. Karena tidak ada satupun tindakan pemerintah yang boleh dilakukan tanpa ada perencanaan. Satu. Yang kedua yang paling penting adalah semua perencanaan itu harus jelas legalitasnya. Sehingga kemudian di situ dikatakan wet and rehmatiket van bestur istilahnya. Semua yang dilakukan oleh pemerintah, tindakan apapun termasuk peralihan tanah itu harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi kemudian kalau ada yang diceritakan oleh Bu Ayu seperti itu tadi, berarti ada something di dalam pengadaan tanah, terutama proyek strategis. Saya tidak tahu, saya pernah bicara, kemarin kita pernah bicarakan soal agraria juga. Saya katakan seperti ini, jangan-jangan juga di BPN itu juga menyediakan instrumen yang bagus, tetapi ada pintu-pintu kecil yang tidak tertutup. Nah, sehingga kepala BPN yang baru ini bahkan rela mengatakan kita harus buat Satgas Mafia Tanah. Maksud kita Satu. Pak Menteri. Iya, Pak Menteri, ya. Satu. Yang kedua, di pemerintahan juga dengan perencanaan yang saya katakan tadi, karena tidak ada tindakan pemerintah yang tidak ada perencanaan. Karena konsekuensi dari perencanaan itu adalah anggaran. Itulah yang ada di APBN, atau di APBD. Karena jangan sampai kan ini kan apalagi soal tanah itu kan melibatkan sebenarnya
nilai yang sangat besar, sehingga kemudian secara internal sebenarnya ada masalah di pemerintahan soal pengadaan tanah. Yang kita lihat, yang kita tangkap ini kan case-nya. Tampak aja. Tidak akan ada case, tidak akan ada kasus kalau perencanaannya bagus. Salah satu yang dikatakan bahwa ini kan kelemahan di Insprak ceritanya. Partisipasi masyarakat, padahal yang paling berkepentingan di sini soal tanah itu adalah pemilik tanah tersebut. Bayangkan kalau misalnya harga tanah sampai siapa orang-orang yang datang ini tidak teridentifikasi. Iya, betul. Kira-kira masalah apa dalam soal pengadaan tanah dalam proyek strategi nasional? Oke lah, atas nama pembangunan nasional. Silakan, karena memang pasca agraris wet 1878 berubah menjadi UPA 1960, tanah itu tidak boleh dimiliki secara absolut mutlak. Tanah itu fungsinya adalah fungsi sosial. Sehingga kalau Anda punya tanah, pemerintah inginkan, bahkan kalau tetap ngotot, maka yang dikatakan tadi Pak Amir, ada konsinyasi. Ya. Konsinyasi di pengadilan. Tapi tentunya itu jalan terakhir kalau deadlock. Karena saya sepakat bahwa segala sesuatunya bisa dikomunikasi, tetapi komunikasi yang win-win solution. Jangan-jangan informasi yang dikatakan oleh Bu Ayu ini soal apakah ada di BPN, apakah ada di pemerintahan, atau ada di masyarakat itu sendiri. Ya. Dengan status hukum dari kepemilikan tanah tersebut. Misalnya dia masuk dalam wilayah konservasi misalnya, apakah taman nasional, hutan lindung dan lain sebagainya. Karena banyak juga di masyarakat juga kita tidak nafikan tentang mafia tanah. Nah, ini sebenarnya harus perlu dicari benang merahnya untuk apa yang dikatakan oleh Bu Ayu tadi, karena ini kan sebenarnya sumber daya strategis pasal 33 ayat 3. Bumi air terutama tanah Dimiliki oleh negara. Negara tidak boleh punya hak milik kalau soal tanah. Negara hanya hak menguasai. Ya. Bagaimana mendistribusikan itu wilayah BPN di situ. Baik Pak Herman. Jadi ada yang menarik tadi ini. Pada persoalan, jadi sudah ada direncanakan. Iya. Orang sudah tahu perencanaan. Jadi orang yang mengakses informasinya bisa saja kalau misalnya dia tahu perencanaannya di proyek A, tiba-tiba ada yang langsung masuk, tiba-tiba punya tanah di situ. Apalagi tadi kan ada persoalan kepemilikan jalannya, tanahnya tidak jelas, tapi tiba-tiba ada yang mengesahkan. Itu bagaimana menghadapi seperti itu di BPN? Kalau misalnya tiba-tiba tanahnya misalnya tidak jelas, tiba-tiba ada yang kemudian mengklaim, atau mengklaim tapi bukan klaim sedikit tapi klaim banyak gitu. Apakah ada di lapangan dihadapi seperti itu, Pak Ubed? Apalagi dengan bentuknya satgas melipat tanah ini di selama. Jadi gini, kita fokuskan dulu di apa namanya? Saya ke Bu Ayu dulu ya. Iya, Saya silakan. terarah ya. Nah, pertama saya berterima kasih bahwa Ibu menyampaikan akses informasi itu masih perlu ditingkatkan, ya, masih perlu ditingkatkan. Sejak saya bertugas di sini bulan 11 kemarin kan ada kelanjutan dari pembangunan jalan bypass Mak Minasata di Maros itu di desa Alepolea sama desa apa itu kan, itu kan ada 4 desa. Nah, saya sendiri hadir di situ mewakili Pak Kakandil karena dalam pelaksanaan pengadaan tanah itu Pak Doktor, Pak Ilham, kewenangan pelaksanaannya itu di kantor wilayah. Tapi mempertimbangkan percepatan, kemudian SDM, kemudian sinkronisasi program itu dapat dilimpahkan kepada kepala kantor. Ya. Makanya itu kayak bendungan Pamuklo, ada penunjukan kepala kantor pertanahan Kabupaten Goa dan Takalar sebagai ketua tim pelaksana pengadaan tanah. Tetapi kami di Kanwil tetap memantau itu, kemudian ada laporan-laporannya harus disampaikan segala macam. Kemudian termasuk di Maros pembangunan bypass Mak Minasata yang oleh Balai Jalan juga itu telah dilimpahkan kepada kepala kantor pertanahan selaku ketua tim pengadaan tanah. Nah, dalam pelaksanaannya misalnya kayak kemarin sosialisasi
sosialisasi di sana, masyarakat hadir semua segala macam. Makanya informasi dari Ibu bahwa waktu orang musyawarah itu disinyalir ya, bukan musyawarah tapi datang dikasih tanda tangan, daftar hadir dan lain-lain. Iya. Itu di Takalar ya. Iya. Nah, coba kami lihat karena biasanya apa yang mungkin, tapi kita hadir langsung waktu itu ada di sana Saya hadir. atau laporan dia. Saya hadir cuma 1 hari, Pak. Itu pun ya. Itu dalam karena di tahapan pengadaan tanah itu kan ada penyiapan pelaksanaan, inventarisasi, identifikasi, penetapan penilai. Itu minta di penilai appraisal. Seperti harga kita bilang 600.000 atau berapa. 600.000. Nah, itu di luar kewenangannya kita. Di luar yang tentukan harga, ada tim appraisal, tim independen yang dibentuk dengan SK Menteri Keuangan. Nah, itu dia independen, dia menilai tanahnya, menilai bangunan yang ada di atasnya dengan parameter-parameter yang ilmunya, kewenangannya. Dia mau menilai 1 juta, menilai 500.000 berdasarkan harga pasar kah atau NJOP, itu memang di luar kita, nggak bisa diintervensi. Makanya dulu tuh pernah, mohon maaf, ada masyarakat kita yang mengunjuk rasa di Takalar mengenai harga. Yang dulu katanya dengarnya berapa, cuma 10.000 ya Karoloy ya, yang 3 tahun lalu zaman Pak Naim kepala kantor. Iya, Pak. Nah, itu salah satu efek bahwa instansi yang memerlukan tanah itu selalu, mohon maaf ya, saya bilang dalam tanda kutip selalu istilahnya semua pengadaan tanah BPN ya. Inilah yang perlu kita juga sampaikan ke masyarakat. Kita sama-sama. Kita kan punya saudara, sepupu. Kita sama-sama. Jaringan ini sampaikan bahwa instansi yang memerlukan tanah itu dari 4 tahapan. Dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil. Dia yang harus paling banyak tahu. Karena 4 tahapan ini 1 sampai 4 ikut terus. Kita ini di tahap pelaksanaan. Peralihan hak. Iya. Tahapan perencanaannya, persiapannya supaya keluar penetapan lokasi dan lain-lain, instansi yang butuh tanah. Dan kebanyakan yang terjadi adalah seakan-akan ini kita masternya, kita bumpernya, biar harga tanah tidak sesuai penolakannya warga tanya ke BPM padahal appraisal. Ada kan masyarakat, ada namanya MAPI, Pak Ilham. Masyarakat Penilai Pertanahan Indonesia. Nah, ada di sini kantornya banyak. Nah, mengenai harga, kewenangannya di situ. Tidak ada titip-titipan atau apa. Pokoknya data, daftar nominatif, prinsip pengadaan tanah itu, Pak. Ini tanahnya, meja ini, benda yang ada di atasnya ini. Kita appraisal nilai makin. Tanahnya, benda-benda yang ada di atasnya anggaplah mic ini nilai makin. Misalnya tanahnya Ibu Ayu. Nah, kalau mohon maaf tadi kalau Anda bilang 600.000 nah nilai 600, ya tanya kini. Iya kan? Logis nggak Pak? Iya, misalnya ini luasnya 1 hektar. Iya. Kita cuma ngasih tanah, Pak. Tanahnya Bu Ayu ini 1 hektar ya. Kasih data. Apa benda-benda yang ada di atasnya ini, Pak? Nilai makanya. Oke. Nah, kawan-kawan di sini nih, coba tanya diri masing-masing. Kita ini berperan di sini mewarisi sifatnya apa? Itikat baik itu yang utama. Biasa kalau ada yang pengadaan muncul nih surat datang mengaku si Tapi di instrumen kita di pertanahan, jika ada penetapan lokasi, dilarang itu peralihan, Pak, di situ. Kalau ada mau jual beli tanah segala macam, yang tercatat ya, balik nama itu memang sudah diumumkan, jangan pakai jual karena dikhawatirkan masuk angin. Orang yang mohon maaf ada duitnya beli tanah. Kan mungkin saja ini di garis bawah ya, mungkin di masa lalu ada yang begitu, makanya diperbaiki sekarang. Pada saat ada penlok itu dilarang ya ada transaksi tanah. Itu salah satu kebijakan pemerintah supaya mengeliminir masuknya pihak-pihak yang pengen mengambil keuntungan banyak. Itu salah satu strategi ya. Iya, dilakukan di tim pengadaan tanah. Jadi maksud saya itu Bu Ayu, masyarakat yang dipanggil musyawarah ini coba nanti saya akan meng-cross check ke tim sana ya. Namanya juga laporan kan saya harus berimbang. Dari Bu Ayu, dari anggota kami di kabupaten, karena kami ini kan
wilayah kerjanya 24 kabupaten kota. Yang ada pengadaan tanahnya pasti kami monitoring, ya kan. Jadi harus berimbang, informasi dari Bu Ayu kami terima, kami cek juga ke pelaksana Pak Dokter. Ada begini katanya nih. Cek ini. Ya namanya manusia dalam pelaksanaannya, siapa tahu dia hilap. Seandainya terjadi Apa? Itu misalnya kita seperti harus itu. tegur dia. Ya soal itu Pak ya, Pak Amir ya. Artinya seandainya terjadi seperti itu memang betul yang dikatakan oleh Bu Ayu. Ya ini mungkin salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan bersama. Ya. Terutama stakeholder, misalnya teman-teman di BPN, termasuk pemerintah yang memang membutuhkan tanah untuk pembangunan. Karena makanya tadi, karena kan Pak Amir sekalipun itu adalah bagian dari pemerintah, tetapi khusus ATR dan BPN. Ya. Di satu sisi pemerintah dengan tanah yang ingin dipakai untuk pembangunan, tapi di satu sisi banyak memang fakta yang terjadi seperti ini, banyak penumpang gelap. Ini sebenarnya kan dari desain perencanaan kan bisa sebenarnya ditutup, apakah dari BPN yang tutup pintu masuk itu untuk mafia tanah atau dari pihak pemerintah. Karena betul yang dikatakan Pak Amir tadi bahwa soal harga itu adalah kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah yang butuh tanah. Nah, tetapi kalau ada intervensi sistemik ke dalam, itu menjadi persoalan. Apa yang dikatakan oleh Bu Ayu tadi tentang tanah yang 1 hektar cuma dihargai 600, atau ketika dipanggil datang untuk bermusyawarah tentang bagaimana tanah itu beralih dari pemilik semula kepada pemerintah, berarti ada sesuatu yang luar biasa di situ. Banyak pintu-pintu masuk yang bisa digunakan oleh orang. Baik. Yang kemudian apakah didesain tidak ditutup atau ya sengaja dibuka begitu saja, itu kan jadi masalah sebenarnya Pak Ilham. Siap. Kalau saya. Ya, jadi karena kita sangat batasi, mungkin di statement terakhir, apa harapan kemudian kita, kemudian proyek ini jalan, kemudian pintu-pintu mafia tanah juga tertutup, masyarakat juga dapat menerima ganti rugi yang layak. Nah, kira-kira seperti apa harapan dari harapan Bu Ayu dulu, baru nanti ke Pak Herman, lalu ke Pak Amir. Kira-kira seperti apa harapan kami Pak, terutama masyarakat yang kena pembebasan itu, informasi pertama kali Pak, informasi, mengakses informasi itu dari mana? Karena kalau turun ke lapangan Pak, rata-rata masyarakat itu cuma dipanggil, datang, hadir, duduk, sudah tidak ada pembahasan lagi, langsung pulang, kasih kotak kue, pulang gitu Pak. Dan itu nanti bicaranya di luar ruangan, nanti di luar kantor baru, kamu begini, kok kenapa saya tidak, kenapa saya, itu yang artinya harapan kami Pak di sini, pemerintah seperti desa, camat dan yang terkait di dalamnya itu memberi akses untuk masyarakat lah Pak. Bagaimana caranya mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, itu saja Pak dari kami. Ya. Pak Herman? Ya, kalau saya sih ya betul, karena dalam pengadaan tanah untuk pembangunan yang paling penting itu sebenarnya insprak, partisipasi dari masyarakat, karena yang paling berkepentingan itu adalah pemilik tanah. Dan itu jaminannya konstitusional, hak atas tanah tersebut. Yang kedua memang dari segi desain perencanaan pengadaan tanah, saya kira masih banyak pintu yang terbuka, bukan hanya pintu kecil saya kira. Karena ya itu bisa dibuktikan dengan banyaknya konflik agraria terutama tanah di Indonesia, terutama soal pengadaan tanah untuk pembangunan. Baru-baru saya kira masih hangat jalan tol yang tiba-tiba sudah jadi lalu kemudian ditutup oleh orang. Iya. Yang di sini Pak. Di Jakarta. Di Jakarta sampai konsinyasinya itu bahkan melibatkan pengadilan, yang artinya ada masalah lah. Kita tidak bisa nafikan hal seperti ini. Ada masalah pengadaan tanah dari pemerintah. Pemerintah di dalamnya itu ada BPN, ada dinas, ada beberapa kementerian yang terkait. Kalau kereta api tentu perhubungan. Ya. Dan berbagai instansi-instansi di dalam pemerintahan. Jangan-jangan juga ini tidak ada koordinasi. Apalagi menarik sebenarnya dikatakan Pak Amir bahwa beliau bersedia untuk selalu mengkomunikasikan soal pengadaan tanah ini.
misalnya untuk proyek strategis itu kan menarik sebenarnya. Tetapi kemudian fakta lain bercerita bahwa banyak permasalahan soal terutama pengadaan tanah untuk pembangunan, terutama yang melibatkan tanah-tanah besar. Tanah besar, ya. Iya. Terakhir mungkin Pak Amir seperti apa? Udah mau berakhir ya? Iya. Saya Kita kan nanti saya baru perasaan pemanasan. pemanasan. Nanti soal khusus yang soal Satgas itu bagus. Oke, jadi Kita nanti diskusi juga. kan kemarin permintaan kita Pak Dokter mungkin kan bisa lanjut lagi seminggu 2 minggu ke depan lagi Iya. kan gitu ya. Kalau saya mungkin sebelum lanjut ini kali pertama ya. Fajar bareng maksudnya dengan BPN terkait pengadaan tanah. Sebelumnya pernah kita membahas mafia tanah. Terakhir kapan? Tahun lalu ya, tahun lalu. Lalu, iya. Kepala BPN. Ya, maksud kami nanti minimal sebulan sekali lah ya Pak Dokter, karena pilar dari kampus itu adalah salah satu penunjang kita dalam eksekutif, dalam birokrasi untuk melihat dasolen-dasennya pihak dari masyarakat. Negara ini ada karena ada rakyat kita kan. Iya. Kalau nggak ada rakyat nggak ada negara, nggak ada bangsa. Dan kita juga ini rakyat Tonji. Iya Pak. Saya warga di kelurahanku di Kelurahan Sembopo, Kecamatan Sembopo kan. Iya. Ya, saya warganya Pak Lurah di sana. Di sisi lain ada tugasnya di BPN gitu ya. Nah, jadi kami selalu bagaimana Pak Dokter itu mensinkronkan, karena kebetulan juga saya mantan wartawan. Ya. Saya wartawan kampus di Jogja. Jadi dengan kawan-kawan wartawan itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Karena kenapa? Teman wartawan inilah penyeimbang pemerintahan. Ada gini loh. Mau lari dari rel pengaruh apa? Jangan. Ada warning. Rel kiri-kiri. Kanan salah. Nah, gitu. Nah, jadi statement terakhir kalau untuk edisi kali ini kami berharap pengadaan tanah yang ada. Sebelum lanjut itu saya sampaikan dulu bahwa kita juga itu setiap kabupaten Pak Dokter ada namanya data lokasi indikatif pengadaan tanah perencanaannya. Iya. Setiap kabupaten mengirimkan ke kantor pertanahan dan kami rekap di Kanwil sesulsel. Nah kemarin kami setelah rekap seperti ini kan kita nggak pakai seperti ini secara satu lembar ini mencerminkan sesulsel. Data indikatif pengadaan tanah di Sulawesi Selatan itu Bulukumba itu 36 lokasi yang di tahap pra-perencanaan. Ada jembatan, ada apa. Nah, sebagian juga dia pengadaan tanah langsung, Pak Dokter. Kemudian di Kota Palopo ada 22. Besok kita tampilkan diulas di koran kita. Ya, itu ada ya, nanti datanya. Nah, Kasih. harapan kita ini dari lokasi-lokasi pengadaan tanah ini kami Pak Kakanwil udah menyampaikan sama Pak Bupati Wali Kota melalui surat bahwa ini kan kebanyakan pengadaan langsung. Iya. Pengadaan langsung itu tidak pakai tahapan, B2B. Langsung yang punya tanah, musyawarah besarnya ganti kerugian dengan instansi yang butuh tanah. Misalnya Dinas PU, Dinas Pendidikan. Nah, tidak pakai tahapan dan dia lebih cepat. Meskipun itu pengadaan tanah langsung karena skala kecil di bawah 5 hektar, itu namanya skala kecil Pak, yang di bawah 5 hektar, itu tetap pelaporannya ke kantor pertanahan. Kenapa? Bisa jadi tanah ibu yang kena pengadaan tanah itu walaupun skala kecil, sertifikatnya mau ditarik, kalau ada sertifikatnya. Kalau belum ada, dia pakai mungkin surat-surat apa yang dia punya, supaya sinkronisasi, itu yang kami tekankan. Kedua juga supaya tergambar, pengadaan tanah Sulawesi Selatan seperti yang kita bilang tadi perencanaannya harus matang. Supaya pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur tahu, kami rekapkan ini baru kami kirimkan ke Pak Gubernur. Harusnya menjadi informasi publik. Nah, bahwa informasi pengadaan tanah ini di Sulawesi Selatan kabupaten ini sekian, yang para perencanaan, ada yang persiapan. Kalau ini 4 lembar ini Pak, jadinya saya padatkan jadi 1. Nanti kita ulas Nanti kita ulas. Ya. Harapan kami kalau kami yang melalui Pak Kakanwil, harapan Pak Kakanwil, kebetulan Pak Kakanwil kami ini baru Pak Dokter, baru sebulan definitif. Beliau juga kalau terkait pengadaan tanah berpengalaman di pengadaan tanah Jogja lama. Beliau pernah Kanwil DKI, Kanwil DIY di sana, pengadaan bandara segala macam. Jadi harapan kami menyampaikan bahwa
kalau ada hal-hal yang terkait dengan pengadaan tanah yang menjadi tugas BPN, nah ini tolong digarisbawahi Pak Ilham, Iya. yang menjadi tugasnya BPN, Iya. itu kami berinteraksi selalu siap. Ya, selalu siap, nomor HP saya nanti dicatat ada. Nah, kemudian kedua, saya berterima kasih informasi baik dari teman wartawan, Bapak, yang penting digarisbawahi dengan itikat baik, bukan memperkeruh suasana, bukan mau mengambil keuntungan di dalamnya. Nah, itikat baiklah, nawaitunya, bukan moral hasad. Ya. Kita selalu berinteraksi, tapi kami juga menerima keluhan-keluhan itu sepanjang itu tugas kami. Misalnya mengenai harga, mengenai apa, ada masyarakat penilai, bukan ke kami. Paling kita bilang, masyarakat penilainya si A, hubungi Maki. Kan ada asosiasinya juga masyarakat penilai pertanahan Indonesia, appraisal, ada gitu ya. Nah ini mungkin masyarakat kita kasihan yang mungkin belum tahu, karena seperti tadi Ibu bilang, akses informasi yang masih terbatas. Nah itulah gunanya kita dari semua elemen untuk sama-sama menginformasikan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, harapan yang terakhir adalah bagaimana sebenarnya pengadaan tanah ini bisa menunjang, mempercepat pembangunan kita. Karena misalnya jalanan dibuat, siapa yang mau lewat? Nah, kita tanya di situ. Sepuputa, kalau lebar jalanan yang mau lewat siapa? Sepuputa yang datang, enak parkirnya. Bagaimana, Pak? Betul. Nah, jadi biasa juga saya berseloroh untuk negara kita ini, Pak, bukan di negara kerajaan. Kalau negara kerajaan mungkin raja butuh di sini mau dipakai itu tanahnya. Siap. Tapi kan juga Ya, Pak Mir, ada alas hak di atasnya yang perlu kembali dihargai kalau saya. kita kan negara kesatuan, tuh. Ya, saya kira makin menarik. Ya. Tapi. Nah, jadi maksudnya dengan itu, maksudnya seperti Pak Dokter tadi bilang, negara itu menguasai bumi, air dan kekayaan alam. Tidak ada hak milik. Menguasai dalam tingkat tertinggi, mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Di pasal 2 UPH kan jelas mengatur perbuatan-perbuatan hukum dengan orang-orang dengan tanah. Subjek dengan subjek hukum. Baik. Jadi negara ini menguasai dalam artian mengatur. Tidak boleh memiliki, dilarang hukumnya. Saya kira masih banyak hal yang masih banyak, tapi kita sangat terbatas. Ya. Jadi pemirsa dalam Fajar Official, saya kira tadi ada berapa tadi, ternyata untuk menjalankan infrastruktur ini, untuk mengatasi hambatannya butuh komunikasi yang kemudian terbuka, akses informasi ke masyarakat juga sampai, dan kita sama-sama mendukung pembangunan ini berjalan, dan tapi dengan prosedural dan tidak ada yang kemudian dirugikan. Terutama peran aktif dari instansi yang membutuhkan tanah. Ya, terutama instansi tadi ya. Ya, saya kira cukup meja reaksi kita sampai di penghujung waktu. Saya Ilham Wasi, sekian dan terima kasih.